Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar Administrasi Niaga. Topik ke-13 dari 60 topik. Dasar-dasar kewirausahaan, inisiatif membuat usaha bisnis baru. Setiap tahun terdapat ribuan usaha bisnis baru yang dibikin oleh para pengusaha di seluruh penjuru dunia. Sebagian besar usaha bisnis yang baru didirikan tersebut adalah merupakan jenis usaha bisnis skala kecil dan menengah, UKM. Meskipun dibandingkan dengan perusahaan besar, bisnis kecil ini kurang begitu mendapatkan sorotan, namun sebenarnya perannya dalam mendukung perekonomian nasional sangatlah besar. Lebih dari 90% usaha bisnis yang ada saat ini adalah merupakan jenis usaha skala kecil dan menengah yang pada umumnya memiliki tenaga kerja kurang dari 500 orang. Usaha bisnis ini adalah merupakan hasil karya para pengusaha yang memiliki berbagai gagasan untuk menjalankan suatu usaha bisnis dan mau menginvestasikan dananya untuk mewujudkan berbagai gagasan bisnis yang dimilikinya. Banyak usaha bisnis besar dewasa ini yang berkembang dari usaha bisnis skala kecil yang pada awalnya tidaklah membutuhkan modal yang sangat besar. Banyak pula gagasan bisnis yang kemudian berkembang besar muncul dari hal-hal yang sederhana. Sesuatu yang mungkin tidak dipikirkan, atau dianggap remeh oleh banyak orang pada waktu tertentu. Contohnya adalah cerita tentang Bapak Tirto Utomo, pendiri PT Aqua Golden Mississippi. Produsen air mineral dalam kemasan merek Aqua. Pada waktu dia memiliki gagasan untuk menjual air dalam kemasan, banyak orang pada waktu itu yang menertawakannya. Hal tersebut karena pada hampir di setiap rumah sudah tersedia air minum yang cukup berlimpah. Mengapa harus beli air dalam kemasan? Namun tidak putus asa dengan berbagai reaksi negatif orang yang meremehkan usaha bisnis yang dilakukannya, dia dengan tekun tetap menjalankan bisnis ini. Hasilnya sekarang Aqua telah menjadi perusahaan yang memiliki omset miliaran rupiah, dan menguasai pangsa pasar air mineral di Indonesia. Sesuatu yang pada awalnya dianggap remeh belum tentu tidak akan mendatangkan keuntungan di kemudian hari. Di samping itu, banyak usaha yang gagal di masa lalu, namun ternyata bisa berhasil di waktu dan tempat yang berbeda. Banyak usaha restoran yang kurang berhasil di suatu tempat, namun setelah pindah tempat usaha tersebut ternyata dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Manusia tidak terlahir sebagai seorang pengusaha. Mereka yang menjadi pengusaha karena mereka berani melakukan pilihan untuk menjadi itu daripada bekerja pada perusahaan atau orang lain. Terdapat beberapa keuntungan dari seorang pengusaha, di antaranya adalah adanya kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi daripada menjadi karyawan biasa, dapat menjadi bos bagi dirinya sendiri, memiliki kendali atas apa yang dikerjakannya dan memiliki kepuasan tersendiri karena menjalankan usaha sendiri. Karena usaha bisnis tersebut adalah usaha bisnis yang didirikannya sendiri, maka pengusaha tersebut akan lebih memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan usaha bisnis tersebut. Namun demikian, menjadi pengusaha juga memiliki beberapa hal yang tidak menguntungkan. Di antaranya adalah risiko kerugian yang terjadi karena gagalnya usaha bisnis yang dijalankan, yang mungkin telah memakan biaya investasi yang sangat besar. Besarnya pendapatan yang muncul tidaklah pasti, selalu berfluktuasi, dan jika usaha bisnis tersebut gagal maka sumber pendapatan bisa juga hilang. Pengusaha atau wirausahawan memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan karyawan pada umumnya. Meskipun secara detail, pengusaha memiliki banyak karakteristik tertentu, namun secara umum mereka memiliki 3 sifat utama berikut ini. 1. Bersedia mengambil risiko. Merupakan jenis orang yang tidak takut akan risiko, risk taker. Jika ternyata investasi yang ditanamkannya dalam usaha bisnis tersebut ternyata mengalami kerugian. 2. Merupakan orang yang memiliki kreativitas. Dia tahu apa yang hendak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan pada saat yang sama bisa mendatangkan keuntungan bagi dirinya. 3. Memiliki inisiatif manakala suatu gagasan bisnis muncul. Ketika suatu gagasan bisnis muncul, dia tidak hanya berpangku tangan saja, namun berusaha untuk mewujudkan gagasan tersebut. Seringkali di lingkungan kita banyak ditemui orang kreatif, namun mereka tidak memiliki motivasi atau inisiatif yang kuat untuk menjalankan atau mewujudkan gagasan bisnis tersebut. Inisiatif dan ambisi tertentu diperlukan oleh seorang calon pengusaha sebelum dia mengambil keputusan tentang apa yang harus diproduksi, di mana diproduksi, seberapa banyak yang akan diproduksi, bagaimana mempromosikan produk, bagaimana memperoleh pendanaan bagi usaha tersebut, dan berbagai bentuk keputusan bisnis lainnya. Menilai kondisi pasar. Sebelum memulai suatu usaha bisnis baru yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang terdapat di pasar tertentu, berbagai kondisi tertentu yang terdapat di dalam pasar tersebut perlu dipertimbangkan dengan baik. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain sebagai berikut.
Tingkat permintaan. Setiap produk memiliki pasarnya sendiri-sendiri, di mana terdapat pelanggan yang memiliki permintaan akan produk itu dan produsen yang menawarkan produk tersebut. Di pasar mobil misalnya, di sana terdapat jutaan orang yang menginginkan mobil dengan berbagai tipenya dan juga terdapat berbagai produsen mobil yang menawarkan berbagai jenis mobil yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan orang-orang tersebut. Begitu pula dengan jasa, begitu banyak orang yang membutuhkan jasa tertentu misalnya dokter, arsitek, penasihat hukum dan sebagainya. Terdapat sejumlah permintaan tertentu di suatu wilayah tertentu yang harus dipenuhi. Disinilah terdapat peluang untuk berwirausaha, karena adanya permintaan yang muncul dari anggota masyarakat selaku calon pelanggan. Namun, harus pula disadari bahwa tingkat permintaan yang terdapat dalam suatu pasar selalu dapat berubah setiap waktu. Terkadang di suatu waktu, permintaan di suatu pasar lebih tinggi di pasar yang lain, yang mengakibatkan kinerja perusahaan yang berada di pasar tersebut dapat lebih baik dibandingkan perusahaan yang menggarap pasar lain. Namun, ada kalanya permintaan menurun, yang mengakibatkan perusahaan bisa mengalami kerugian. Tingkat permintaan secara umum akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara umum di wilayah tersebut. Ini terjadi karena biasanya pelanggan akan memiliki daya beli yang lebih baik ketika kondisi perekonomian bagus dan daya beli tersebut akan menurun jika kondisi perekonomian melemah. Kondisi tertentu di dalam pasar juga dapat mempengaruhi tingkat permintaan. Misalnya pada awal tahun ajaran baru permintaan akan buku ajar dan pakaian seragam sekolah akan meningkat, karena pada saat itu banyak pelanggan yang membutuhkan produk itu. Kondisi bencana alam atau terjadinya tindak terorisme seperti yang terjadi di Bali beberapa tahun yang lalu telah menurunkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia selama beberapa waktu. Akibatnya, permintaan akan hotel dan fasilitas pariwisata yang lain akan menurun. Dalam hal itu, pengusaha cenderung akan mengembangkan bisnis baru yang pada saat itu memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Semakin tinggi tingkat permintaan semakin besar keuntungan yang bisa diharapkan. Oleh karenanya, tidak heran kalau pada saat Lebaran, banyak orang berusaha berdagang pakaian, walaupun dilakukan hanya dari rumah ke rumah di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut karena pada saat menjelang Hari Raya Lebaran, tingkat permintaan akan pakaian meningkat. Tingkat persaingan. Dalam berwirausaha, seorang pengusaha tidak hanya sendirian, ada banyak pengusaha lain juga berusaha di dalam pasar tersebut. Mereka saling berusaha untuk merebut atau memperbesar pangsa pasar yang mereka miliki. Semakin besar pangsa pasar yang dapat diraih, semakin besar pula tingkat pendapatan yang bakal diraihnya. Namun, hal tersebut tidaklah mudah untuk diraih karena peningkatan pangsa pasar di satu sisi akan menurunkan pangsa pasar yang dimiliki oleh pengusaha lain. Pengusaha yang merasa terancam pangsa pasarnya akan berusaha keras untuk mencegah diambilnya pangsa pasar yang telah dimilikinya oleh pengusaha yang lain. Dengan demikian, persaingan akan semakin ketat. Selain itu, semakin banyak pengusaha yang ada di suatu pasar, semakin ketat tingkat persaingan yang terjadi. Akibatnya, semakin sulit bagi mereka untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Oleh karenanya, secara umum pengusaha lebih senang untuk menggarap suatu pasar di mana para pemain yang berkecimpung dalam pasar tersebut masih terbatas. Salah satu cara untuk menghindari persaingan yang ketat adalah dengan membagi-bagi pasar ke dalam segmen-segmen tertentu. Misalnya pasar mobil, ada pasar mobil untuk eksekutif, untuk ibu rumah tangga, untuk kaula muda, dan sebagainya. Mobil untuk ibu rumah tangga pun masih bisa dibagi menjadi mobil untuk ibu rumah tangga kalangan atas, menengah, atau bawah. Semakin spesifik suatu segmen semakin sedikit tingkat persaingan yang ada di dalam segmen tersebut. Terkadang perusahaan menciptakan suatu segmen baru dan membuat produk khusus untuk segmen tertentu itu. Misalnya mobil untuk ibu rumah tangga yang memiliki banyak anak, tentunya membutuhkan jenis mobil yang berbeda dengan ibu rumah tangga yang hanya punya anak tunggal. Kondisi tenaga kerja. Masing-masing pasar tentunya memiliki karakteristik tenaga kerja yang berbeda-beda. Pabrik rokok tentunya membutuhkan jenis tenaga kerja yang berbeda dengan rumah sakit. Pada pabrik rokok dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan terbatas. Sedangkan untuk rumah sakit dibutuhkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil terutama dalam menangani masalah kesehatan. Kedua jenis usaha ini merupakan jenis usaha yang bersifat padat karya, di mana membutuhkan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Oleh karena itu, biaya tenaga kerja bisa menjadi biaya terbesar yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, pengusaha harus mampu memahami kondisi tenaga kerja di lingkungan kerjanya. Apakah tersedia tenaga kerja yang cukup untuk dapat dipekerjakan di usaha bisnisnya? Jika tersedia, apakah biaya yang akan dikeluarkan sebanding dengan keuntungan yang bakal didapat? Kondisi aturan hukum.
Kondisi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di suatu wilayah bisa merupakan faktor pendukung atau penghambat bagi munculnya usaha bisnis yang baru. Di suatu wilayah, di mana jika seorang pengusaha hendak menanamkan investasi, harus melewati proses perizinan yang lama dan berbelit-belit, maka hal itu akan menghambat tumbuhnya usaha bisnis baru di wilayah tersebut. Namun, jika di suatu wilayah, pemerintah setempat membantu memperlancar pendirian usaha bisnis tersebut, maka akan semakin banyak investasi yang ditanamkan di tempat tersebut. Apalagi jika pemerintah setempat juga membantu dalam hal pendanaan dan penyediaan lokasi usaha. Jika pengusaha hendak mendirikan pabrik, maka dia harus memenuhi berbagai aturan, misalnya aturan tentang lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, asuransi dan sebagainya. Tidak ada tempat di dunia ini di mana orang bebas dari aturan yang ada. Oleh karenanya, sebelum mendirikan suatu usaha bisnis, pengusaha harus memahami dengan baik berbagai aturan pemerintah yang berlaku di wilayah tersebut. Itulah materi topik ke-13 pengantar administrasi niaga. Channel ini membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.